warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dea Agila Putri dari tingkat 4 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pada pembelajaran matematika di kelas 8 semester ganjil mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Sugeng Amirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kabar kalian pada hari ini baik-baik saja ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi kita semua. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah ada yang sudah tahu hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Ya, kalau begitu kita langsung saja ke materinya ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas mengenai materi SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini ada 4.3, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual pada sistem persamaan linier dua variabel. Lalu mengenai tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual pada SPLDV dengan benar. Nah anak-anak, ingatkah kalian pertama mengenai pengertian SPLDV, yang kedua mengenai bentuk umum SPLDV, dan yang ketiga mengenai metode penyelesaian SPLDV. Jika belum ingat, kita bahas satu persatu lagi ya. Jadi apa sih yang dinamakan dengan SPLDV? Ya benar sekali, SPLDV adalah suatu kumpulan dari persamaan linier dua variabel yang saling berhubungan antar satu sama lain. Nah, perlu diingat juga bahwa ciri dari persamaan linier yaitu pangkat tertingginya adalah 1. Lalu, bagaimana bentuk umum dari SPLDV? Iya benar sekali, jadi bentuk umum dari SPLDV adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1 yang merupakan persamaan pertama, A2X plus B2Y sama dengan C2 yang merupakan persamaan kedua, dengan X dan Y adalah suatu variabel dan A1, A2, B1, B2, C1, C2 merupakan anggota dari bilangan real. Ada berapakah metode dari penyelesaian SPLDV? Iya benar sekali, jadi terdapat 4 metode penyelesaian dari SPLDV. Yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode gabungan, yang keempat ada metode grafik. Nah anak-anak silakan perhatikan ilustrasi berikut. Kita perhatikan ya, di sini ada seorang anak bernama Andin. Ia dan orang tuanya pergi berlibur ke Candi Borobudur. Nah, saat Andin berlibur ke Candi Borobudur, ia ingin membelikan oleh-oleh untuk sahabatnya. Nah, ternyata Andin memilih baju batik dan belangkon sebagai oleh-oleh. Nah, ketika membeli satu batik dan satu belangkon, biaya yang harus dibayarkan itu adalah sebesar 80.000. Jadi pada ilustrasi gambar tersebut terdapat satu batik ditambah satu belangkon sama dengan 80.000. Lalu selanjutnya ketika membeli dua batik dan tiga belangkon, biaya yang harus dibayar adalah 190.000. Jadi dua baju batik ditambah tiga belangkon sama dengan 190.000. Nah, kira-kira berapakah harga satuan dari batik dan belangkon tersebut? Apakah ada yang sudah bisa menemukan harga satuannya? Nah, aplikasi penerapan ini merupakan permasalahan dari soal cerita dari SPLDV. Nah, caranya bagaimana? Jadi, terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita pada SPLDV. Ada 4 langkah. Yang pertama, memisalkan dengan variabel. Untuk yang kedua, cari yang ditanyakan. Untuk yang ketiga, susun model matematika dari soal. Dan yang keempat, kita kerjakan metode penyelesaiannya. Dari ilustrasi soal mengenai Andin dan orang tuanya tadi dapat kita selesaikan, yaitu langkah pertama tadi apa anak-anak? Iya, langkah pertama kita memisalkan dengan variabel. Nah, tadi kan ada baju batik dan ada belangkon. Misalkan di sini kita memilih variabel X sebagai batik dan variabel Y sebagai belangkon. Untuk langkah yang kedua bagaimana anak-anak?
Iya, kita tuliskan yang ditanyakan terlebih dahulu. Karena tadi yang ditanyakan adalah harga satuan dari batik dan belangkon, maka kita tuliskan dengan X dan Y. Lalu langkah ketiga apa? Iya, benar sekali. Jadi kita tulis model matematikanya. Nah, seperti ilustrasi gambar tadi, kita dapatkan bahwa batik ditambah belangkon itu sama dengan 80.000 untuk persamaan pertama, karena batik X dan belangkon Y, jadi kita tuliskan X ditambah Y sama dengan 80.000. Lalu untuk persamaan yang kedua adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 190.000. Untuk langkah selanjutnya apa anak-anak? Jadi langkah keempat adalah pengerjaan metode penyelesaian seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, misalkan di sini dikerjakan menggunakan metode gabungan. Jadi langkah pertamanya kita harus mengeliminasi salah satu variabel terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini kita eliminasi variabel X. Nah, tipsnya adalah jika kita ingin mengeliminasi variabel X pada persamaan pertama, kita kalikan dengan koefisien variabel X di persamaan kedua. Begitupun sebaliknya, untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 2, untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Didapatkan hasilnya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan 160.000 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 190.000. Setelah itu kita kurangi, didapatkan hasilnya adalah min Y sama dengan min 30.000. Min Y berasal dari 2Y min 3Y, dan min 30.000 berasal dari 160.000 dikurangi 190.000. Jadi didapatkan hasilnya Y sama dengan 30.000. Nah, karena Y tadi merupakan belangkon, maka dapat disimpulkan bahwa harga satuan dari belangkon tersebut adalah 30.000. Selanjutnya adalah kita harus menemukan nilai atau harga satuan dari batik atau X. Nah, karena ini menggunakan metode gabungan, setelah kita tadi melewati proses eliminasi, selanjutnya kita kerjakan menggunakan proses substitusi. Jadi kita substitusikan nilai Y yang sudah kita dapatkan tadi ke salah satu persamaan. Misalkan di sini kita memilih persamaan pertama, yaitu nilainya adalah X ditambah Y sama dengan 80.000. Jadi nilai Y kita gantikan dengan 30.000 sesuai dengan yang sudah kita dapatkan dari harga belangkon tadi. Didapatkan X ditambah 30.000 sama dengan 80.000. X sama dengan 80.000 dikurangi 30.000, maka nilai X sama dengan 50.000. Karena X adalah batik, maka dapat kita simpulkan bahwa harga satuan dari batik tersebut adalah 50.000. Mudah bukan? Bagaimana anak-anak, apakah sudah bisa difahami? Jika sudah, di sini terdapat permasalahan dari Adit. Itu pergi ke sebuah rumah makan bersama ibunya untuk membeli lauk. Ibunya itu mengambil 2 rendang dan 2 porsi sate dengan total harga 50.000. Nah, di toko yang sama, jika ada seorang pembeli yang mengambil 3 rendang dan 3 porsi sate, kira-kira berapakah total harga yang harus dibayar pembeli tersebut? Silakan kalian mengerjakan soal ini ya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa menghubungi saya langsung ya. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu dipelajari.